Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hujjaji wal mu'tamirin warzuqna wa ahlana wa dzurriyyatana wa man kanu fi hawalaina min zumratil hujjaji wal mu'tamirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Al-Fatihah biniyatil qabur yassil fil bahsi wal imtihan bin najah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap keluarga besar KBIH Amal Syuhada yang kami muliakan, semoga KBIH ini menjadi sebab panjenengan semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Suharno yang saya muliakan, semoga beliau dan seluruh pengurus Amal Syuhada diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Haji Sugeng Riyanta SHMH yang saya muliakan, semoga karir beliau, mungkin sekarang beliau sebagai direktur pidana muda tadi, mungkin tahun-tahun depan menjadi jaksa agung insyaallah. Kemudian Bapak Haji Wahyudi selaku perwakilan dan para asatidz semua yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu di sini. Pertemuan kita insya Allah menjadi sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadir di acara manasik atau pembimbingan itu sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting sekali. Minimal panjenengan niat itu sangat mulia sekali. Ada seorang ulama di Mekah bernama Imam Abu Laits, punya kitab berjudul Tambihul Ghafilin. Beliau menulis beberapa kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayuhasibuh. Kata Rasulullah, pas aku Isra Mi'raj bercerita kepada ibu-ibu di di Mekah, aku itu melihat ada orang itu digiring menuju ketimbangan amal baik dan buruk. Fayastahiqun nar bikasratil dzunubi wa qillati hasanati. Malaikat memutuskan tok neraka. Kenapa? Banyak maksiatnya dan enggak pernah punya amal soleh. Ketika digiring ke neraka, orang ini Bapak Ibu yarta'addu itu berontak, saya enggak mau. Kira-kira pengajuan pra peradilan lah kira-kira begitu. Enggak mau saya. Terus Allah mireng Bapak Ibu. Ketika Allah mireng, Allah dawuh, ya malaikati ungduru daftaro. Kat malaikat, coba kamu cek lagi amal solehnya. Hal indahu lahu syai'un. Mungkin dia punya sedikit amal soleh. Gara-gara itu kemudian aku akan ampuni semua dosanya dan aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surgaku. Kemudian malaikat matur, qalu ya rabbana la najidu lahu syai'un. Kami telah mengecek berkali-kali dan ternyata kami belas tidak menemukan dia punya amal soleh dalam seluruh hidupnya. Allah mengatakan, ya malaikati indana lahu syai'un innahu nama fastaiqadha wa arada ayat qurani. Menurutku orang ini punya amal soleh wahai malaikat. Loh, napa niku ya Allah? Orang ini memang maksiatnya banyak, dosanya sak gunung. Cuman pada suatu ketika dia itu tidur, pas tidur fastaiqadha, kelindur dan mengigau sebentar. Wa arada ayat qurani. Ketika dia kelindur itu, tiba-tiba dalam hatinya ada kerentek hati, dah aku tak sekali-kali menghadiri majelis taklim. Aku tak sekali-kali menghadiri majelis pengajian. Faghulaba alaihi naum. Tapi karena ngantuk yang luar biasa, falam yadir ayat qurani. Akhirnya orang ini ketiduran dan tidak jadi datang di majelis ilmu. Allah mengatakan, ishhadu inni qad ghafartu bidzalik. Wahai malaikat, walaupun orang ini dosanya sebesar, walaupun orang ini dosanya sak gunung, tapi karena dia pernah niat datang di majelis ilmu, maka aku ampuni semua dosanya. Aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka panjenengan semangat manasik haji, semangat bimbingan menjenengan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji berbeda dengan ibadah yang lain Bapak Ibu, berbeda. Nak sholat ngoten ya sudah satu pendapat itu seperti yang disampaikan tadi. Kalau puasa satu pendapat, tapi kita pergi ke Mekah itu nikmat tadi, ilmu itu harus benar-benar kita siapkan. Di sana itu pasarnya perbedaan pendapat. Maka yang kedua kalau menasihati, setelah niat yang kedua mulai sekarang dijaga hatinya, jangan mudah suudzon. Pernah Pak, ada orang haji kami bimbing kurang lebih wallahu alam, itu nggak mau sholat di Masjidil Haram. Loh, kenapa? Lah itu mosok imamnya di belakang makmum, paham ya? Makmumnya di depan, imamnya di belakang. Semenjak tahun 2004 lah kurang lebih, atau mungkin sebelumnya kita imamnya di belakang. Ini kalau tidak didasari dengan ilmu bahaya. Memang ada perbedaan pendapat di antara 4 madhab ya. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, imam itu harus taqaddam minal makmum, harus di depan makmum. Tapi indal Malikiyah di dalam kitab Mawahibul Jalil dikatakan bahwa boleh makmum itu di depan daripada imam. Dalilnya mana? Ketika Kanjeng Nabi sholat kiblaten, paham ya? Sholat kiblaten, Kanjeng Nabi kan awalnya paling depan. Terus di pertengahan sholat tiba-tiba kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram dan Kanjeng Nabi saat itu jadi di belakang. Wala yaqdi sholatu ay wala i'ada alaih. Kanjeng Nabi tidak mengulang sholatnya. Ini dalil menurut madhab Maliki, sholat itu tidak harus imam di depan daripada makmum. Paham kita Pak Ibu ya? Tapi buat saya dipraktek kita pergi. Geger. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain perbedaan pendapat. Ketika di sana itu perbedaan pendapat itu biasa. Kalau mbah yai di Jawa itu kan menurut madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang namanya makmum menuju ke imam itu kan harus ada, tidak boleh biswirorin wan itofin, harus ada jalur menuju ke depan, makmum menuju kepada imam, nggak boleh ada pembatas kan begitu. Walaupun kalau di dalam kitab Bajuri itu ada seperti jaring bola, itu nggak boleh kita ketutupan seperti itu. Tapi coba panjenengan ketika di Hilton, mestinya jenengan mungkin ke Hilton, sholat di musolanya Hilton. Musola Hilton sama Masjidil Haram itu beda wakaf. Itu orang-orang di Hilton di lantai 2 berjamaah kepada Masjidil Haram. Ini ada yang kemarin kemudian bertanya, ini bagaimana hukumnya? Kalau jawab, memang 4 madhab tidak mengesahkan sholat seperti itu, tapi ada pendapat dari Imam Ahmad ibn Muhammad al-Ghumari dan di dalam kitabnya Al-Iqna fi Syuhadis Sholat di Khulfal Midya mengatakan sah sholat bermakmum kepada imam melalui radio atau suara saja. Dan itu dipraktikkan di Hilton. Kalau sampai ngumpulkan ada sekitar 127 masalah yang aneh-aneh dalam fikih haji. Nah, itu berikut. Maka jenengan ketika nanti haji kok enten sing aneh-aneh Bapak Ibu, mboten usah dipun rasani, paham nggih? Biasanya sing rasani niku terus diberikan cobaan oleh Allah. Ada bimbingan kami 2023. Ngapunten Gus, ada apa? Itu kok orangnya kok wireng-wireng kabeh. Delalah Pak. Tawaf niku didesek wong ireng-ireng kabeh. Maka mboten asal kerasani. Di sana dikatakan, loh, Nabi Ibrahim ini kan 97 tahun. Setiap hari mulutnya enggak lepas membaca apa? Juz 13 akhir, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, memang Saudi niku tandus ya Allah. Rabbana, ya Allah, tapi agar keluargaku mudah beribadah, faj'al afidatan minan nas, jadikan setiap orang itu cinta kepada Saudi dan orang pengen pergi ke Saudi. Nabi Ibrahim 97 tahun nangis berdoa itu, sekaranglah anak cucunya merasakan doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Info terakhir kalau buka tenggene kemenang itu antri haji sekarang 49 tahun. 49 tahun. Anjir dengan beruntung alhamdulillah. Duko kalau hari ini 1 bulan yang lalu 49 tahun. Nah,
Jadi ucapan yang diucapkan, yang kalau nasihat kalau ketiga, ucapan yang diucapkan berkali-kali itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh Indonesia mawon nggih. Seminggu sakderenge Ramadan kerang langkung. Kula niku ngaji teng arah Gunung Kidul, Pak. Nah di sana itu ternyata deket sama kampungnya masa kecilnya ibunya Pak Soeharto. Ibunya Pak Soeharto itu namanya Bu Syukira. Saya pengen tahu ini Pak Soeharto kok bisa sukses 30 sekian tahun presiden itu dulu tirakat ibunya apa? Ternyata emang masyhur di kampung itu, di masyarakat Jawa bahwasanya ibunya Pak Soeharto selama hamil Soeharto itu seperti orang gila Bapak Ibu. Napa? Ibunya hampir tiap hari puasa dan ibunya mulutnya nggak pernah lepas membaca 9 bulan 10 hari ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah pengen gadana dadi rojo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah pengen gadana dadi rojo. 9 bulan 10 hari lahir seorang anak presiden 30 sekian tahun. Dan itu masyhur di kampungnya beliau Ibu Syukira. Ibu-ibu ini pas hamil maksud apa, Bu? Kalau ditangleti, Pak, itu kok ketika kita haji, itu kok ada orang-orang berkulit hitam. Padahal tenggine kitab-kitab tafsir, Pak. Ini tafsir Tobari, Qurtubi ini kan Nabi Nuh setelah 950, Nabi Nuh itu satu-satunya Nabi, Bapak Ibu, yang memecahkan rekor. Karena satu-satunya Nabi yang semua umatnya beragama Islam. Sempat beragama Islam, satu-satunya Nabi. Setelah alfa sanatin illa khumsina aman, 950 tahun berdoa, Rabbila tadari Allah, kula pengen kabeh umatku beragama Islam. Niki Nabi doanya Nabi Nuh, makanya diijabahi setelah itu akan banjir bandang terus mendarat. Pas mendarat ini niki khilaf ulama, ada yang mengatakan 72 pasang, ada yang mengatakan 80 pasang. Pokoknya 80 pasang. Itu semuanya berkulit putih semuanya. Pertanyaannya, kenapa sekarang ada orang berkulit hitam? Kalau patuh sih tentang beberapa tafsir, wa inda mattaka Nuh alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu, ketika Nabi Nuh nembe itikak, nembe lenden santet teng kapalipun, tiba-tiba kana ibnuhu Ham, putra beliau namanya Ham. Ham niki rodok benten. Ya coba saya Jawa niku rodok pecicilan. Ham ini tiba-tiba mendatangi Nabi Nuh, ngidik-ngidik keleke Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diidik-idik Nabi Nuh keladuk, paham keladuk ya? Keceplosan ngendika anta wa dzurriyyataka sauda ila yaumil qiyamah. Le uwe lan anak putumu, ngapunten, anak putumu besok kulite bakal ireng-ireng kabeh sampai dina kiamat. Gara-gara Nabi Nuh keceplosan ngoten niku Bapak Ibu, akhirnya anak turun Nabi Nuh dari jalur Ham, kecuali satu perempuan ya, karena satu perempuan ini sempat minta maaf pada Nabi Nuh. Tapi selain itu semua kulitnya sampai hari kiamat diberi hitam-hitam semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya. Maka mulai saat niki nasihat kula ketiga, ucapan panjenengan harus dijaga. Ngoten. Kula haji sing 2023. Kula cerita setiap tahun itu kula tak tulis kisah-kisah menarik. Niku ada jamaah. Niku aku gak usah umroh 10 dino. Paham nggih? Tak gak usah umroh 10 dino. Ndilalah niku lho, Pak. Sing biasane kalih kula sedinten umroh ping 3, ping kalih 2-3 kali lah kula biasanya. Awak seperti saya itu 2-3 kali masih kuat, umroh 3 kali. Itu beliau niku tiba-tiba gerah dan gerahnya pas 10 hari. Masya Allah. Karena beliau sempat mengucap aku tak leren sik 10 dino. Maka jenengan selama di sana nanti mulai saat niki kudu wow kados sing Bapak aturaken Bapak Sugeng tadi, ucapannya harus yang positif. Pokoknya sehat, mboten nate gerah, pokoknya mboten nate masalah napa. Cuman ya enten satu kaidah almar'u ya'ushu ala ma'asya. Biasane Pak, teng Mekah Madinah kados napa tergantung jenengan teng Indonesia. Paham ya? Nah, teng Indonesia delalah niku koncone ahli pengajian, ahli zikir. Nggih delalah teng mriku gadah kelompok niku ahli pengajian. Teng Indonesia kok jenengan ada orang kok senengane ngrasani tangga. Nggih delalah teng mriku niku jenengan bakal bikak majelis rasa-rasa kira-kira gitu. Seperti itu. Niku Masya Allah. Tuh. Sampai dimengendikaken. Majelis. Ada satu kaidah faqihatul hujjaj.
cemilane wong ngapunten nggih. Cemilane wong haji niku biasanya rasan-rasan. Sampai ini kayaknya fakihatul hujjaj, cemilan atau kletisane tiang haji niku rasan. Nah, ngoten niku. Kula dereng nate Bapak Ibu. Kepethuk tiang haji kepanggih kok 100% sempurna niku mboten nate. Ono wae masalah, tapi semua tergantung bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika panjenengan husnudzon, ketika panjenengan itu selalu hatinya baik, hatinya selalu berbaik sangka, dilala lagi kabeh penak. Walaupun makanan telat di tengah ati ayem, walaupun bis telat teng ati ayem. Kalau matur kalih Bapak Haji Suharno, kalau haji 2024 niku namung kepanggih kalian Musdalifah niku namung sekitar 1/4 jam. Macet. Kemudian sampai Musdalifah niku subuh tinggal sekitar 1/4 jam. Alhamdulillah. Niku Masya Allah, kata sing pelampang. Karena emang haji 2024 niku haji paling jebol ya. Haji visa ziarah niku kuatah banget. Hampir 11 juta orang haji di tahun 2024. Sing kemarin kan benar-benar dijaga, jadi sulit sekali. Jenengan insya Allah 2026 lebih terjaga, nggak ada haji-haji yang non resmi. Insya Allah jenengan tambah dipun paringi ayem tentrem kali Allah Subhanahu Wa Taala. Bener rebutan lah kira-kira. Nah niki. Terus nasihat yang saya yang keempat, mulai saat niki statusnya sing saya, nggih. Kalih tiang sepuh moro sepuh sing saya. Biasane sing rajin ganjel niku tiang sepuh kalih moro sepuh. Sing rajin ganjel niku. Makanya mulai sekarang sudah mulai baik-baik sama mertua sama orang tua. Ada orang haji, Bang. Ngapunten Kiai, ada apa? Kok Ka'bahnya enggak kelihatan? Ini kilo Ka'bah. Mboten saged mirsani, Bang. Aduh, mate. Kan bimbingannya kan banyak. Gara-gara satu orang ini kan kita harus tertunda ya. Gini sih, mikir dulu. Coba jenengan telepon tiang sepuh. Oh nggih Kiai, telepon tiang sepuh. Anu nyuwun ngapunten nggih, nyuwun pangestune ridhonipun kula badhe haji. Oh nggih tak pangestune, tiang sepuh beres. Oh berarti bukan orang tua ini. Tetep mboten saged mirsani, Pak. Sekarang Bu, nyuwun tulung telepon moro sepuh. Waduh, jangan moro sepuh Pak Kiai. Ini konangan iki. Kalih moro tuwa pendian lho. Terus akhirnya, ayo telepon. Kalau jenengan pengen mirsani Ka'bah, telepon tiang sepuh. Moro sepuh. Telepon moro sepuh, Masya Allah. Nangis Bapak Ibu. Ternyata emang nembe bendian kalih moro sepuh. Setelah minta pangestu, nyuwun ngapunten, akhirnya bisa melihat Ka'bah. Alhamdulillah. Moro sepuh kalih tiang sepuh harus beres dulu panjenengan nggih. Niki nasihat kula. Karena merekalah kunci. Ada yang mengatakan kalamuhuma kadu'a sab'ina nabiyan. Di dalam kitab yang lain kadu'a isnaini sab'in wa sab'ina nabiyan. Ucapan orang tua dan mertua niku mandine koyok dungane 72 nabi. Kalau begini kula lebih meneliti, Pak. Kula niku seneng damel tulisan kisah-kisah orang sukses. Ada salah satu ketua partai, mboten nyebut nggih. Tak teliti, orang ini wis wong ora patek gede dhuwur, tapi kok lancar ya hidupnya. Tak teliti, kok lancar hidupnya. Kena KPK ya lolos, apa-apa ya lancar. Nyalon kalah paling mboten dadi menteri apalah gitu. Kok iso? Ternyata beliau tidak pernah mengambil satu keputusan kecuali sowan teng ibu yang Jawa Timur ini. Sowan sujud nembe mengambil satu keputusan. Oh, ini sebabnya. Makanya hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu aman. Jadi mau ngambil keputusan apa, milih sekjen, beliau sowan dulu ke ibunya, minta pangestu pada ibunya, makanya hidupnya selalu diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, ibu kalih maro sepuh ampun ngantos mboten niki. Kula tanglet jenengan. Kula di 2023 nggih ngaos teng amal syuhada. Nggih. Biro KBA niki, tapi teng At-Taqwa, Masjid At-Taqwa. Kula nanti saat itu tanglet 2020 Bapak Ibu, sak donya niku sing haji tiyang pinten? 2020. Ayo. Jenengan cek teng satelit tomboknya Amerika menawi ada aplikasi. Namun tiyang setunggal tok. Satu orang tok 2020. Terus satu orang ini di 2022 dia diwawancari kalih TV ngoten kurang lebih, ditanya Pak, bima hasul taharil manzilah. Pak,
sampean kok iso haji dhewean niku tirakate napa, Pak? Si bapak-bapak tadi nggih diceritakan kurang lebih ceritanya kan ngeten. Pak Salman, Raja Salman ditelepon atau dikasih info, Pak Raja Salman niki mangke nak mboten enten sing haji blas berarti meh dugi dinten kiamat. Nah saat itu beliau telepon adiknya atau saudara kandungnya itu gubernur Mekah, sinten niki sing sakniki teng Mekah? Enten, Mas. Sohibul Miknas, Pak. Tukang sapu. Ada tukang sapu niku ditelepon kendang teng Arafah terus teng Musdalifah terus beliau tidak ke Mina dulu tapi ngambil Masjidil Haram dulu di CCTV kok. Terus kok kamu bisa dapat kemuliaan haji sendirian itu doanya apa? Tirakatnya apa, Mas? Si mas-mas tadi cerita ukamakol qabla arba'a sanawat Bapak Ibu 4 tahun sebelum sekarang Ummi Falijah ibu kula niku Falijah stroke. Falijah niku stroke. Mboten saged gerak, mboten saged napa-napa, pokoke mboten saged napa-napa. Lah tak mandikan, tak gendong, ngapunten tak dulan, supaya tak muliakan lah. Lah qabla mautiha sedetik-detik sebelum beliau meninggal dunia delalah saged ngendika. Lah ketika ngendika niku kirang langkung ibu kula ngendika adya Allah batatufu batahujju fardan fil haram. Tak dongake yole besok iso tawaf dhewean haji dhewean ke Masjidil Haram. Mungkin gara-gara ucapan ibu saya itu 4 tahun yang lalu, saya 2020 ditakdirkan haji sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggih, pramila yang keempat kula matur orang tua dan mertua harus beres dulu. Itu adalah kunci kesuksesan kita menjadi orang yang hajinya mabrur. Yang kelima, suami harus beres. Ibu-ibu nggih. Ibu-ibu, suami harus beres. Pokoknya nak kalih mulai sakniki, nak kalih tiang jaler kudu dandan ayu. Paham ya? Kudu macak sing ayu. Bapak-bapak ngoten, kalih ibuke kedah selalu ridho karena ridhonya suami mengalahkan semuanya. Kalau niku nak dipun undang kandungane tiyang sedo kok sing sedo ibu-ibu. Kalau tanglet kali suami nipun, Pak pripun Pak mun ridho kali istri nipun, sampun Kiai. Nipun kula mboten patek ndonga. Cara ndonga ora patek dawa lah kira-kira. Soalnya kalau yakin mesti ahli surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niki ibu-ibu nggih, mulai sakniki kalih tiyang jaler kopine sing kental nggih. Paham nggih? Dandane sing rada tenanan nggih. Kersane wong lanang ridho, hajinipun dipun paringi sukses. Nggih niki ampun ngantos keranten jenengan mikir haji taatnya sama orang suami itu kurang nggih. Dikatakan walaupun Bu jenengan meh haji ping 150.000 nggih. Meh umroh ping 150.000 tapi nak kalih mulyake tiyang jaler ganjarane gede tiyak mulyake tiyang jaler. Niki harus beres dulu yang kelima ini harus beres dulu. Kalau 2023 pas ngisi amal syuhada, kalau nanti matur satu kisah nih. Kalau kan diundang oleh Bupati Karanganyar teng Masjid Al Madaniyah. Didhawuhi matur keutamaan istri taat sama suaminya. Niku detik-detik Pak Juliat Mono badhe gantos saat itu. Niku temane niki napa nyanu napa. Lah kalau saat itu bawa satu kitab, ada satu kitab tebal kitabnya niku. Naminipun ada Nisa. Niku kula download karya Syekh Abdul Malik Ibn Hubaib. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan istri taat sama suami. Contoh nggih, kalau contohkan 1 atau 2 sajalah. Ibu-ibu, idza qabalat imra'atun zawjaha bi nafsiha faka'annaha qira'atil Qur'an isnatai asyata marrah. Sapa wong wedok nak teng dalem kok seneng maca ayu dandan ayu terus bareng ngoten nyedak wong lanang tiba-tiba jenengan ngelus-ngelus ngambung pipine pluk 1 kali ciuman pahalanya seperti baca Quran 12 kali khataman. Masyaallah. Niki lho Bu. Jadi tetep gede ganjarane mulyake wong jalan. Masyaallah. Paham nggih? Yang kelima harus beres tentang urusan suami. Nggih. Jenengan mulai saat ini GoFood dikirangi, paham ya? Masak piyam mbak
masak piyambak ibu-ibu nggih masak piyambak. Istri kula mau badhe haji niki masak piyambak saya jarang GoFood jarang. Kecuali jam 3 malam butuh saestu lah niku mungkin lebih GoFood. Sebisa mungkin istri itu jangan GoFood untuk suami. Mbah kula kan Masya Allah santri ini kuat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad niku kula Mbah kula putri niku nak urusan Mbah Ki Abdul Razak Sofawi, beliau hampir tidak pernah GoFood, enggak pernah. Beliau urusan suami masak piyambak, urusan suami. Tapi kalau untuk yang lain mungkin kadang tumbas. Tapi untuk urusan Mbah Ki Abdul Razak Sofawi, Mbah putri kula selalu masak piyambak, buatkan minuman sendiri oleh yaitu Mbah Putri nggih. Sami ibu-ibu nggih. Niki bapak-bapak nggih ngoten nggih. Milih sakniki ya namine wong wedok kadang-kadang ya dasteran barang ngene lho. Kadang-kadang rapate wangi nggih niku dimaklumi. Enten ulama Syekh Ali Jum'ah, Grand Syekhnya Al Azhar niku damel kitab naminipun Baitul Muslim. Beliau ngendika sebab ketidaksuksesan anak niku karena tidak suksesnya ibu di dalam menjaga kesolehan. Kenapa ibu-ibu tidak solehah? Karena suaminya tidak ridho kepada ibu. Paham nggih ibu-ibu nggih? Bapak-bapak nggih? Maka intine nopo wong lanang mulai sakniki bapak-bapak monggo Bapak Sugeng Riyanta nggih ketua manten nggih monggo. Panjenengan kuncinya nopo mulai sakniki kali istri sing sabar. Memang enten Pak Mustain, enten mboten si Pak Mustain iblis yang dia itu secara tupoksi, secara tugas pokok dan fungsi itu menggoda agar hajinya itu gagal. Enten. Jenengan bikak teng tafsir Tobari Bapak Ibu, niku wonten bapak-bapak naminipun iblis Dasim. Si Dasim niki termasuk 5 besar iblis terbaik. Iblis tersukses menyesatkan manusia. 5 iblis terbaik tersukses. Itu sebelum haji nggih. Iblis Dasim niku tugase nggodha wong lanang ketika nembe badhe atau ketika haji niku nak ndelok wong wedok ketok ayu, Pak. Kok ayu. Boten niku. Niku iblis Dasim menggoda laki-laki agar matanya itu tidak terjaga di dalam menundukkan pandangan mata. Nggih, sami kali ibu-ibu. Kita kan pakai haji, enten iblis Dasim Bu hati-hati nggih. Niku agar ndelok polisi kok ketok ganteng. Nah, ndelok askar kok ketok ganteng. Nah niki. Tapi mungkin ampun haji biasa-biasa meleh. Bar haji biasa-biasa meleh. Tapi saat pas ketika haji ketok ganteng. Nah iki godaanipun iblis Dasim. Pokoknya setiap kok badhe maksiat langsung astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Niki nomor gangsal, urusan laki-laki perempuan harus paripurna, harus selesai dulu. Ampun ngantos tasik enten dongkol dan seterusnya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, jenengan ketika mangke mulai sakniki niku sudah mulai disiapkan ilmunipun. Tadi kula sepil misalnya ada beberapa perbedaan nggih. Tapi manasik dasar harus dipersiapkan. Pagi ini memang kula dipun dawuhi panitia untuk memberi motivasi saja, menjaga hati. Nanti mungkin setelah ini jenengan akan mengikuti beberapa manasik-manasik bagaimana ibadah dan seterusnya. Pokok enten sing benten kalih jenengan amalke mboten usah dipermasalahke. Kalau ini enten sing ngapunten biasanipun ngagem bismillah. Delalah imami mboten ngagem bismillah. Nggih pun mboten apa-apa. Atau dibaca sir mboten apa-apa. Kalau ini kalau damel status WA kan ada yang mempermasalahkan itu orang-orang NU. Itu ada yang mempermasalahkan itu kok nggak baca bismillah nggak sah sholatnya. Kalau damel status Imam Nawawi tenggene kitab At-Tahqiq, kitab terakhir karya beliau itu mengatakan dikatakan bahwasanya sihhatus sholati bi'atiqadi sihhatil ma'mum la bi'atiqadi sihhatil imam. Beliau pernah berfatwa pokoknya sholat kok delalah beda madhab, sing penting jenengan sebagai makmum itu menyempurnakan apa yang jenengan yakini benar, maka sholat panjenengan dan imamnya tetap dianggap sah. Paham nggih? Imamnya mboten ngajeng bismillah, ya monggo silakan. Jenengan ngagem tetap ngagem bismillah. Pak, kula niku mboten purun ngagem kunut, nggih mboten napa-napa, silahkan, mboten sah kunut.
tinggal sami Allahu liman hamidah berdiri mawon. Pak kula pengen kunut tapi imamnya mboten ngagem kunut, mboten napa-napa, tetep kunut mawon. Imam wonten kitab Kifayatur Rohib dipungendikaken bahwasanya wa aqalul kunuti ad-du'a wal istighfar. Sing penting ketika sami Allahu liman hamidah jenengan sempat Allahumma ufir lahum warhamhum, itu sudah dianggap sah kunut menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Paham ya? Sementing kunut niku napa? Ad-du'a wal istighfar. Ngoten. Pokoknya masalah ilmu niki kedah paripurna mungkin ketika setahun ini sebelum keberangkatan haji. Mboten kraos Bu, mboten kraos Pak, mboten kraos. Tiba-tiba mungkin Oktober, tiba-tiba Desember, tiba-tiba Januari berkumpul, tiba-tiba sampun bulan April, Maret, April, Mei sudah siap-siap pemberangkatan haji. Mboten kraos haji niku. Tiba-tiba pun dados alumni amal syuhada. Kira-kira begitulah. Bapak Ibu yang kula muliakan, yang keenam, doa apa yang paling penting kita minta ketika haji? Yang pertama kula menyarankan di Quran Bapak Ibu, kalau wingi kula ngaos haji niki, Haji Sukoharjo, EPHI Sukoharjo. Kalih Bupati, doa yang paling penting jenengan suwun ten mriku pertama napa? Doakan dulu negara Indonesia. Negara Indonesia dulu. Jenengan bikak teng Quran juz tunggal sampai juz 30. Niku mboten enten nabi sing mencontohkan mendoakan dirinya sendiri, mboten enten. Atau mendoakan keluarganya dulu, mboten enten. Semua nabi pasti mencontohkan mendoakan negaranya dulu. Gini mboten niki. Rabbana ja'al hadza baladan aminah. Tenggene Quran pun ya Allah jadikanlah negaraku dulu. Kemudian di juz 13 ada juga Rabbana inni askantu, ya Allah tempat tinggalku. Jadi negara dulu. Jadi tempat tanah air dulu didoakan, baru berdoa untuk urusan keluarga. Jadi pertama kali jenengan donga ya Allah, mugi-mugi Indonesia dipun paringi slamet, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara dulu. Lah, doa pendek sing penting selalu jenengan suwun mangke ketika haji napa? Nggih napa? Ya Allah, niki jenengan tiru niku. Ya Allah, kula suwun teng pundi mawon kula ndonga mandine kados kula ndonga teng Mekah. Lah niki doane pendek tapi mustajab. Ha nggih pahit. Ya Allah, kula suwun ndonga teng pundi mawon mandine kados kula ndonga teng Mekah. Niki syukur-syukur jenengan mengke pas teng Raudhah. Benar. Salah satu doa penting niku napa? Ampun nyepelekke doane para sesepuh. Kula niku doa niku tak apalke, tak tulis kuatah banget. Kula PDF ki kula apalke. Tu apalke. Kula doa mencium hajar aswad biar lancar, ngoten nggih. Tak apalke panjang niku. Doa dari kiai ini gagal semua, Pak. Kula terus kemutan, Mbah kula nate ngendika, "Le, mengko kersane ora kangelan ngambung hajar aswad. Dungane pendek wae. Bismillah, bis teguh milungguh lah aku aja kesentuh." Paham nggih? Bis teguh milungguh lah aku aja kesentuh. Masya Allah, kula cumbi gagal bareng kula doane tak panjang. Coba dibaca surat Ar-Rahman 10 kali, gagal lagi. Bareng kula maos bis teguh milunggo laku cukup itu, masya Allah Pak, ngambung hajar aswad niku lho, lancarnya luar biasa. Paham nggih? Jadi menawi yang sepuh jenengan kok maringi doa panjenengan ampun disepelekke. Selama doa itu tidak menuju kesyirikan mboten napa-napa. Tiri-tiri jabang bayi misalnya. Kok yang sepuh jenengan maringi doa amal kemawon selama tidak mengajak kepada kesyirikan. Paham nggih? Lah niki tiri-tiri jabang bayinya si fulan lancar gabung hajar aswad Allahu Akbar. Gimana lakoni mawon? Kan toh itu juga tidak dihukumi haram di dalam syariat, cuman beda bahasa Jawa. Le, mengko nak kepethuk karo askar ya le, ben gampang ora ditutup-tutup, paham nggih? Mungkin beneran saya ditutup-tutup. Ayo haji pergi. Kersane ora diusir-usir ya le, wacana donga. Sun amatek aji ku petak Sulaiman, macan putih ono ndodoku, gajah putih ono gegerku. Nabi Sulaiman pendamping donga napa batin Bu. Tapi masya Allah Pak, ketika dibaca nggih
Setiap polisi datang ngusir-ngusir nggih, mboten diusir piyambak. Alhamdulillah. Pramila jenengan ampun nyepelekke tradisinipun mbah-mbah selama tidak mengajak kepada perkara yang haram. Paham nggih? Kanjeng Nabi dawuh wonten kitab Sunan Tirmidzi, wala ana akhiru hadal ummati awwalaha. Biasanipun tiang haji, tiang umroh niku kathah cobaan kalau mereka meninggalkan tradisi daripada para leluhur. Mbahku nganu, Pak, biyen mbah niku sakdereng haji mandi tobat. Nggih mandi tobat mawon jenengan. Mbah biyen ketika haji niku sakdereng haji bancaan jenang abang jenang putih. Nggih pun jenengan jenang abang jenang putih. Pokoke ampun ninggalke tradisi. Mbah biyen ketika mau haji niku ziarah riyen teng luhur. Nggih pun jenengan lampahi mawon. Yang keenam kula matur ampun ninggalke tradisi. Mbah biyen saderenge haji niku wonten tradisi teng Pantura, Pak. Sebelum haji niku salaman riyen kalih tiyang sak masjid. Salaman riyen. Nggih pun lampahi mawon selama tidak mengajak kepada perkara yang haram, Pak. Contoh perkara yang haram niku napa? Contoh nggih. Tiyang niku ketika biasanipun lempar jumroh niku biasanya pun waktu dilempar kan harusnya lepas, boten. Nak pengen dados tuyul utawi dados jin niku dilempar tek niku ampun dilempar tapi tarik leboke teng sak. Wangsul niku biasanya pun dados jin. Nauzubillah min. Dan ini tradisi yang keliru. Tidak boleh dipun lampahi. Biasanya pun tiang sing ngeten niki mengke si iblis tadi itu melakukan MOU kali panjenengan. Kamu tak carikan uang tapi 10 tahun lagi meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Niki naminipun pesugihan apa? Pesugihan jamarot. Naudzubillah min. Setiap tempat di Mekah niku enten pesugihan. Kula ngertos sedaya insyaallah. Enten pesugihanipun. Dan itu jangan sampai tradisi itu dilakukan karena itu merupakan perbuatan syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya enten tradisi, Pak. Enten tradisi. Tradisi ini kan bukan tradisi yang haram. Kersane mengko kopere ora ilang-ilang niku Kanjeng Sunan Sultan Agung napa dawuh jenengan tulis asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipotong jadi dua, yang satu ditinggalkan Indonesia, yang satu ditaruh di koper. Niki ngendikane mbah-mbah insyaallah dipun slametaken saking kelangan koper saking Allah Subhanahu wa taala. Lah perkara-perkara selama tidak melanggar syariat lampahi. Tapi tentunya kalau melanggar syariat ampun dipun tinggal, ampun dipun lampahi. Ngeten. Terus ketika misalnya ada hal yang lain, jenengan mungkin menawi teng Mekah Bapak Ibu, niku biasanya pun tiang kan aneh-aneh. Enten tiang niku Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ting 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 ting. Ya dibuka riyen. Alhamdulillahirabbil alamin. Ting 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 ting. Kalau tanya Syekh, kok jenengan kok begitu? Jawabannya karena memuliakan tamu itu perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai jawab Aryan. Lah sing ngeten niki umpami mboten tradisi Indonesia mboten sanjenengan lampahi. Paham nggih? Ya enggak usah disalahkan ya, mungkin punya pendapat yang sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh dan terakhir, kalau ngajak kepada panjenengan sedaya, monggo mangke ketika haji itu taati peraturan dan taati siapa yang menjadi pimpinan panjenengan. Jenengan beruntung, saya itu beruntung. Memang tidak semua haji itu ikut KBIH, tidak semua haji. Cuman pengalaman saya ketika haji itu ketika ikut KBIH itu lebih terbimbing dan lebih terjaga ibadahnya. Kuatah tiang haji niku nak mboten nderek KBIH niku dugi plot niki nak haji tamatuk lho ya. Terus umroh riyen, terus teng kamar tilem 30 hari. Dene apa to? Dan mboten sing ngajak-ngajak nang tilem 30 hari. Lah mengke setelah itu terus hajian paling 4-5 hari. Jenengan monggo nafar awal, monggo nafar sani monggo. Tapi tadi sebisa mungkin ambil semua kesunahan. Kalau bisa tarbiyah, kenapa tidak? Terus setelah itu
terus teng pasar kaki ya, blonjo-blonjo ya. Jadi mereka niku enten pasar Kleweripun namanya pasar kaki ya. Yakin jenengan niat ingsun teng pasar kaki ya mboten bakar blonjo lillahi taala. Kondur jenengan beto minimal 5 kardus mboten. Niku pasar kaki ya niku kok. Masya Allah. Kula niku nggih kali istri kula tak terdik teng pasar kaki ya ngoten. Wes kula ora bakal blonjo. Masya Allah, sekelas kula niku wangsul nggih paling mboten beto kalih kardus. Niku pasar kaki niku sadurunge mlebet a'udzubillahi minal kakiyati. Pasar kaki ya. Niku nak mboten derek KBIH. Niku rata-rata nggih ngoten niku. Dan nanti kalau ikut KBIH paling mboten enten sing ayo salat jamaah teng Masjidil Haram ayo. Nak mboten derek KBIH itu tidak ada yang menjaga ibadah kita. Makanya monggo jenengan mungkin dereki dawuhipun para kiai, para ustaz mriki sudah teruji lah KBIH Amal Syuhada niki bertahun-tahun untuk mensukseskan bimbingan daripada para para jamaah haji niku. Dipun ngendikaken bahwasanya pasti di sana nanti akan ada 1-2 yang kurang pas. Niku hal biasa. Ada yang kurang sempurna itu hal biasa. Koperi ketuker itu hal yang biasa. Tapi tentunya jenengan matur saya mawon. Dipungendikaken fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Niki wala jidala niki lho. Ampun gampang nesunan, ampun gampang emosi. Insyaallah tahun ngajeng musimnya tidak terlalu panas. Nggih amin nggih. Tahun ngajeng boten terlalu panas. Kalau tahun kemarin kula haji niku hampir 49 derajat. Bahkan ada yang ngecek niku 52 derajat. Panase kados teng Hadramaut. Dalam kuliahipun riyen teng Hadramaut. Hadramaut itu Yaman. Kenapa dinamakan Hadramaut? Hadoro menghadiri, maut kematian. Hadramaut menghadiri kematian. Kotanya Tarim dari kata taro mautan, taro melihat, mautan kematian. Jadi datang ke sana panasnya luar biasa. Dan itu pernah Saudi mengalami panas yang luar biasa. Tapi insya Allah tahun ngajeng mireng-mireng, mugi-mugi saestu panasnya boten patek terlalu berlebihan. Tapi panas boten niku Bapak Ibu tergantung atine panjenengan. Masih panas. Tapi nak jenengan atine ayem, atine tentrem, tetap dipun paringi seneng kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan saged dipun paringi haji mabrur sedaya nggih. Dipun paringi lancar haji dipun sedaya nggih. Doaul haji hatta yarji'a mustajabah. Bapak-bapak sing kondur haji, dongane tiang haji niku nak pun kondur tetap mandi. Sampai kapan? Hatta arba'in 40 hari. Wa qila mi'ah 100 hari. Wakila sanah ada yang mengatakan 1 tahun. Wakila abadan. Selamanya doa nih orang yang haji niku mustajabah. Loh, tergantung apanya Pak? Tergantung seberapa kuat panjenengan menjaga kemabruran haji. Pramila sing sampun alumni kula memberikan nasihat, ampun ngantos boten rawuh teng reuni pengajian amal syuhada. Karena di sanalah kita nanti ngecas semangat kita menjadi orang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Kersane niki lho, donga ning jenengan mandi sampai ila yaumil qiyamah. Jenengan sedo, jenengan sedo, Pak. Jenengan sedo mirsani kuburan jenengan, sing mirsani kuburan niku lho, dongane langsung dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makaten ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawasalafuna sholih al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari Kiai Haji Musta'in Nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya sebelum menutup acara kami sampaikan informasi yang pertama kepada para calon jamaah haji 2026. Di depan ada stand Bank Syariah Indonesia, di mana tahun ini semua setoran pelunasan haji
akan melalui bank syariah, sehingga bagi Bapak Ibu yang waktu setoran awal di awal bukan di bank syariah, bisa nanti mungkin mendapatkan atau meminta informasi di counter di depan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu calon jamaah haji 2026, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menambah kemantapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan keberangkatan haji panjenengan, karena waktu itu tidak terasa. Ya, 1 tahun itu nggak terasa, mungkin sudah tidak 1 tahun ya Bu ya. Nanti Mei sudah berangkat, monggo segera bisa bergabung dengan KBIH dan Amal Syuhada salah satu pilihannya. Ya, nanti di KBIH itu bisa kita setahun bergaul dengan teman-teman satu regu ya. Nanti di sini belajar bersama ya, sehingga kita nanti di tanah suci tidak sendirian. Kalau kita tidak ikut KBIH, seperti tadi disampaikan Pak Kiai, kita di sana bingung Bapak Ibu ya, karena petugas Kemenak itu satu orang tidak mungkin bisa membimbing 360 jamaah. Saya sendiri sebagai petugas haji pernah dari pemerintah tahun 2019 2023 merasa terbantu dengan adanya KBIH. Mudah-mudahan bisa memantapkan Bapak Ibu semua bergabung dan segera memulai manasik haji di KBIH Amal Syuhada yang insya Allah kita segera memulai tanggal 31 Agustus akan segera dimulai. Nanti setiap pekan Bapak Ibu ya, selama sepanjang tahun insya Allah tadi gratis ya. Biaya yang dibebankan kepada Bapak Ibu hanya untuk mengganti biaya operasional ya, buat snack ya, buat nanti ibu manasik praktek ya ke tempat-tempat itu, buat seragam, buat apa, itu semuanya untuk kembali ke Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada hal yang kurang berkenan, ada salah dan khilaf dalam perkataan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.